Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sobat-sobatku, saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah yang kesekian kalinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan suci ini, bulan Ramadan, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang suci. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, dengan khusyuk, walaupun situasi dan kondisi berbeda. Tapi mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Ramadan tidak terganggu oleh masalah-masalah yang baru terjadi. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menyapa sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan keberadaan sobat-sobatku dimanapun berada selalu dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selanjutnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobatku yang berbahagia, pernah nggak kita mempunyai keyakinan bahwa puasa kita itu diterima? Pernah nggak? Padahal itu menjadi satu modal besar yang harus kita persiapkan dalam diri kita, bahwa kita yakin puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini sedikit saya mau menyampaikan firman Allah yang berhubungan dengan puasa. Sebagaimana sudah kita maklumi bersama, sudah pada hafal surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kita sudah maklum, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa muara akhir dari perjalanan panjang yang kita lakukan, yaitu ibadah Ramadan, tidak lain dan tidak bukan adalah terbentuknya insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa, tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain menjadi orang yang bertakwa. Maka pesan takwa ini sering disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di tengah-tengah sahabat. Yang pertama disampaikan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memberikan kesempatan. Dalam ayat ini Allah memberikan satu jalan yang jelas buat kita semua dalam rangka mencapai predikat, dalam rangka mencapai derajat yang paling mulia, yaitu derajat takwa. Tidak lain dan tidak bukan, satu jalan yang sudah cukup jelas terang itu adalah jalan puasa. Jalan yang harus diyakini setiap kita. Ketika kita mempunyai rasa iman kepada Allah, percaya kepada Allah, kita punya satu jalan yang cukup jelas, yaitu jalan puasa yang akan mengantarkan kita semua nanti pada ketakwaan. Tapi yakinkah, mungkinkah bahwa puasa kita itu akan bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa? Tandanya besar. Tanda-tanya besar yang harus kita pikirkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, banyak di antara keistimewaan orang yang berpuasa
banyak di antara keistimewaan bulan Ramadan, banyak di antara amal-amal ibadah Ramadan yang cukup banyak dan besar pahalanya. Tapi saya di sini akan menyampaikan satu hal yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang bertakwa dalam hal menjalankan puasa. Agar tujuan yang mulia ini bisa tercapai, maka harus sekuat tenaga, sekuat pikiran kita untuk meraihnya. Tidak akan mungkin terjadi satu derajat takwa sementara kita dalam rangka meraih itu seenaknya. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Maka harus dicari, harus diraih dengan jalan yang penuh hati-hati, penuh semangat, sehingga hasil yang kita harapkan bisa maksimal. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang kurang lebih bahwa banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang lapar, tapi ternyata laparnya, puasanya, capeknya, rasa ngantuknya tidak bernilai apa. Tidak bernilai apa. Sudah capek, sudah lapar, sudah lelah, sudah lemas, tapi ternyata tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ini kritikan yang cukup keras sebenarnya, yang dialamatkan kepada kita semua selaku orang yang beriman, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa. Ternyata apa sebabnya? Apa sebabnya? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa menjaga lidahnya dari perkataan bohong, yang tidak bisa menjaga lidahnya dari membicarakan kejelekan orang lain, tidak ada jaminan bahwa puasa mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat-sobatku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita koreksi. Sudahkah puasa kita mantap? Sudahkah puasa kita seperti yang diharapkan oleh Allah? Agar puasa kita benar-benar mendidik kita, menjadikan kita pada satu tempat yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu insannya bertakwa. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Puasa kita diterima, kita harus siap dan berani berjanji bahwa kita tidak akan pernah bohong. Kita harus siap, berani dan berjanji bahwa kita tidak ghibah, kita tidak membicarakan orang. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.